Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Apakah baik hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, Bapak ingin menjelaskan materi yaitu akhlak tercela. Ada yang tahu di sini akhlak tercela itu apa? Akhlak tercela itu suatu perbuatan buruk yang perlu dihindari oleh kita. Nah, akhlak tercela itu yang kita bahas pada sore ini itu ada 4, yaitu licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Nah, yang pertama itu licik. Apa itu licik? Licik yaitu suatu sifat negatif yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat licik yaitu 1. Suka melihat orang lain tidak bahagia. Bahagia apabila melihat orang lain menderita. Yang 3. Selalu mempunyai pikiran untuk mencelakakan orang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dia dipercaya ia akan berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Bahaya-bahaya sifat bagi orang lain. 1, yaitu sering kita jumpai orang yang sikut sana sikut sini untuk mencapai tujuannya. Nah, yang kedua itu perbuatan licik akan membuat seorang menjadi serakah. Yang 3, seorang yang mempunyai sifat licik ingin selalu menjadi nomor 1. Dia tidak peduli dengan kemampuan yang tidak seberapa yang dimiliki dia. Yang 4, akan timbul sikap kurang iman, hati jauh dari mengingat Allah. Ia lupa kalau Allah yang selalu mengawasi perilaku hambanya. Di diri kita sendiri itu hidup kita tidak berkah. Yang kedua itu hidupnya dipenuhi dengan fitnah dan penuh cobaan. Yang ketiga, dimanapun ia berada, ia selalu mengalami cobaan. Yang keempat itu bahaya sifat buruk licik terhadap diri sendiri. Yang kelima, akhir hidup akan su'ul khotimah, yaitu mati dalam keadaan yang tidak baik. Yang kedua materinya itu tamak atau serakah. Apa itu tamak? Ada yang tahu? Tamak itu ya betul serakah. Nah ya, bisa. Ini Kiki. Nggak tahu. Iya Bapak. Yang kedua materinya yaitu tamak dan serakah. Pengertian tamak itu ada yang tahu? Tamak itu ya seperti serakah itu. Nah iya itu benar. Kiki gimana? Nggak tahu. Bapak? Bisa jadi. Tamak itu sikap yang tidak pernah merasa puas dengan yang udah dicapainya. Yaitu bisa jadi cinta pada dunia atau harta yang terlalu berlebih-lebihan. Hukum haram yang diakibatkan adanya dosa besar. Sedangkan yang dimaksud dengan serakah itu salah satu dari penyakit hati. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat At-Takasur ayat 1-2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya bermegah-megahlah telah melalaikan kamu. Kedua, sampai kamu masuk ke dalam alam kubur. Yang ciri-ciri orang yang mempunyai sifat tamak itu tidak mensyukuri nikmat yang telah dia miliki. Yang kedua, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapatkan nikmat. Yang ketiga, ingin selalu memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Nah, yang keempat itu panjang angan-angan, yaitu ia suka menghayalkan dan tidak realistis. Bahaya sifat tamak
itu ada satu, orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Yang kedua, sifat tamak tidak dapat menimbulkan rasa dengki, hasut, dan permusuhan. Yang ketiga, sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Yang keempat, sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghindari dari sifat tamak ada beberapa, yaitu mensyukuri yang telah Allah berikan. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati. Membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur. Membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Nah, materi yang ketiga yaitu zolim atau aniaya. Nah, aniaya atau zolim itu ada yang tahu? Yang tahu? Nyakitin. Iya bisa itu. Zalim yaitu mempunyai arti sewenang-wenang atau tidak adil. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, jauhilah dan takutlah kamu berbuat zalim. Sebab sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan dalam di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW menyatakan haramnya berbuat aniaya atau berlaku zalim dan harus dijauhi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kandungan Quran surat Fusilat ayat 46 dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kezaliman atau aniaya kepada hambanya. Allah hanya Maha Adil dan Maha Bijaksana. Janganlah sekali manusia berlaku zalim atau aniaya kepada orang lain, karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh perilaku sifat zalim dan aniaya itu ada 3, yaitu aniaya terhadap diri sendiri, misalnya sering melakukan berbuat dosa, berzina, meminum minuman keras, malas-malas belajar, meninggalkan sholat, dan lain-lain. Yang kedua, aniaya atau zalim terhadap orang lain, misalnya merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain, mengambil harta secara batil, atau merampok, mencuri. Yang ketiga yaitu aniaya atau zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu kufur, syirik, atau menyekutukan Allah, ingkar, dan sebagainya. Nah, akibat negatif dari perbuatan zalim itu merusak persatuan dan persahabatan, merusak tatanan hidup di masyarakat, menghilangkan akhlak atau sifat baik, dapat merugikan orang lain. Hikmah menghindari sifat aniaya atau zalim. Itu menghindari sifat aniaya atau zalim itu maka akan memberikan hikmah yang besar, antara lain yaitu terwujudnya persatuan atau persaudaraan, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat, akan mendatangkan akhlak dan sifat baik. Yang keempat itu materinya tentang diskriminasi. Ada yang tahu diskriminasi itu apa? Beda-bedakan. Nah ya, Rasis. nah bisa itu. Gimana? Sama. Diskriminasi yaitu perbedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, atau status sosial. Nah, diskriminasi termasuk perilaku atau akhlak tercela, sebab sikap diskriminasi ini tidak sejalan dengan ajaran Islam yang merupakan prinsip persamaan atau as-sawah. Yang kedua persaudaraan atau ukhuwah. Yang ketiga tolong menolong, ta'awun. Nah, bentuk-bentuk contoh perilaku diskriminasi itu perilaku diskriminasi dapat dilihat dari praktik kehidupan bermasyarakat. Misalnya, masih ada orang menganggap bahwa kemiskinan sebagai kehinaan, keburukan rupa sebagai sebuah malapetaka. Masih ada yang memandang bahwa kelompok hanyalah yang paling hebat, sementara kelompok yang lain itu rendah. Bahaya sifat diskriminasi itu karena akan berakibat negatif pada manusia yang baik secara pribadi, keluarga, ataupun masyarakat. Adapun sebagai berikut. Itu 1, memunculkan ketidakadilan di masyarakat. Kedua, mudah berlaku sombong. Ketiga, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain.
keempat, diskriminasi akan membawa pelaku masuk dalam neraka. Cara-cara menghindari bahaya dari sikap diskriminasi, yaitu ketika datang praktik perbudakan sedikit demi sedikit dihilangkan. Semua yang dimiliki derajat yang sama, seperti Bilal bin Rabah, ia adalah sahabat dekat Rasulullah. Padahal jika dilihat dari fisiknya, ia berkulit hitam lengannya. Tetapi kehadiran Bilal sangat berarti dalam pelaksanaan dakwah Islam. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sebagai keturunan Arab menegaskan bahwa tidak ada kemuliaan bagi bangsa Arab atas non-Arab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan sesungguhnya nenek moyangmu adalah satu inat. Orang Arab tidak ada keunggulan atas orang non-Arab, dan orang non-Arab juga tidak punya keunggulan atas orang Arab. Dengan menghindari sikap diskriminasi dan berusaha sekuat dan tenaga meninggalkan sikap tersebut, maka akan membawa hikmah yang sangat besar, yaitu menciptanya keadilan di masyarakat. Kedua, orang tidak mudah berlaku sombong. Yang ketiga, menganggap orang adalah sama dan bersaudara. Yang keempat, orang menghindari sikap diskriminasi akan membawa masuk dalam surga. Kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan adalah, jangan sesekali kita melakukan perbuatan semacam perbuatan licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Karena perbuatan itu sangat dilarang oleh agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak suka terhadap perbuatan tersebut. Mari kita sudahi pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.